Teman-teman, kembali bersama saya Adel. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai metode training tradisional, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai e-learning dan juga pengaruh teknologi pada metode training itu sendiri. Mengingat bahwa generasi yang saat ini sedang gencar-gencarnya bersaing di dunia pekerjaan adalah generasi milenial, maka teknologi sangatlah berperan penting. Salah satu hal yang sangat terpengaruhi oleh teknologi adalah metode training. Training patutnya menjadi alat untuk membantu perusahaan mendapatkan keuntungan kompetitif, dan teknologi memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, karyawan dapat memegang kontrol mengenai kapan dan di mana dia mendapatkan training. Yang kedua, karyawan dapat mengakses pengetahuan sesuai kapan ia membutuhkannya. Dengan adanya avatar, virtual reality, dan simulasi dapat membuat situasi pembelajaran terasa, terlihat, dan terdengar seperti lingkungan kerja. Selanjutnya, karyawan dapat memilih tipe dari media yang ingin mereka gunakan. Yang kelima, pendaftaran, pengujian, dan catatan training dapat ditangani secara elektronik, sehingga mengurangi dokumen dan waktu yang diperlukan untuk kegiatan administrasi. Selanjutnya, prestasi karyawan saat mengikuti training dapat dipantau. Selanjutnya, metode training tradisional seperti behavior modeling atau classroom instruction dapat kirim ke trainee daripada meminta mereka untuk harus datang ke pusat training. Adanya teknologi memungkinkan untuk digital collaboration terjadi. Digital collaboration adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan dan memperluas kemampuan mereka untuk bekerja bersama terlepas dari perbedaan tempat mereka saat itu. Teknologi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, karena instrukturnya lebih terarah menjadi coach dan sumber untuk menjawab pertanyaan trainee. Dan ia tidak terlalu terlibat dalam pembagian konten, karena biasanya konten dibagikan lewat blog, Wikipedia, atau media sosial lainnya. Juga bekerja dengan tim virtual, permainan, dan menggunakan hyperlinks. Trainee dapat mendiskusikan apa yang mereka pelajari atau mengakses materi lewat internet. Metode training yang dipengaruhi teknologi adalah yang pertama, computer-based training, online learning, web-based training, dan e-learning. Ini mengacu pada instruksi dan pengiriman training oleh komputer melalui internet atau web. Semua metode dapat mencakup dan terintegrasi ke dalam teks instruksi, interaksi, menggunakan simulasi dan permainan, juga video, dan kolaborasi menggunakan blog, wiki, dan jejaring sosial, dan hyperlink ke sumber daya tambahan. Untuk menciptakan online learning yang efektif, maka diperlukan needs assessment, menciptakan pengalaman online learning yang positif, menyediakan waktu dan ruang untuk online learning, terdapat teknologi untuk kolaborasi dan linking, lalu ada massive open online courses. Selanjutnya terdapat blended learning. Training ini memadukan online learning, instruksi face-to-face, dan metode lainnya untuk mendistribusikan konten dan instruksi pembelajaran. Salah satu yang paling sering digunakan adalah flipped classroom, di mana peserta menonton penyampaian materi, menyelesaikan simulasi online, membaca buku dan artikel, mengikuti kuis, dan datang ke kelas untuk mengerjakan proyek, lalu mendengar pembicara, dan berinteraksi dengan fakultas. Bentuk selanjutnya adalah simulations dan games. Dapat beberapa macam seperti serious games, yang mengacu pada saat di mana konten pembelajaran diubah menjadi bentuk games, tetapi memiliki tujuan bisnis. Yang selanjutnya terdapat virtual reality, yang menyediakan pengalaman pembelajaran berupa 3D. Selanjutnya terdapat virtual worlds yang mengacu pada representasi dunia asli berbasis komputer dan representasinya 3D. Untuk tipe simulasinya, yang pertama terdapat branching story, yaitu trainee dihadapkan pada suatu situasi dan diminta untuk buat pilihan atau keputusan. Dan keputusan itu mempengaruhi alur
Selanjutnya terdapat interactive spreadsheet, yaitu trainee diberikan seperangkat aturan bisnis yang biasanya berbasis keuangan dan diminta untuk membuat keputusan yang akan mempengaruhi bisnisnya. Yang selanjutnya terdapat game-based virtual. Di sini trainee memainkan video game di komputer dan berinteraksi dengan representasi komputer dari pekerjaan yang sedang mereka latih. Bentuk keempat adalah mobile technology and learning. Mobile technology terdiri dari wireless transmission system seperti Wi-Fi dan Bluetooth, mobile device seperti smartphones, tablet, iPad, iPod, GPS, dan RFID chips, software apps yang berhubungan dengan memproses file audio, kata, spreadsheets, internet, dan email. Mobile learning mengacu pada training yang didistribusikan lewat mobile device seperti smartphone, netbook, notebook, atau iPad. Juga lewat podcast, yaitu program konten audio atau video yang didistribusikan dalam episode. Apps mengacu pada aplikasi yang didesain secara khusus atau spesifik untuk smartphone dan tablet komputer. Bentuk kelima ialah adaptive learning, yang mengacu pada training yang kontennya diubah atau disesuaikan pada cara belajar, kepribadian, kemampuan, atau performa training. Dalam adaptive learning, instruksinya berubah berdasarkan skor trainee pada tes atau kuis yang sudah selesai, baik sebelum training maupun pada berbagai waktu ketika sedang mengikuti training. Bentuk terakhir ialah distance learning, yang digunakan oleh perusahaan yang tersebar secara geografis untuk memberikan informasi mengenai produk, kebijakan, atau prosedur baru, serta memberikan training keterampilan dan penyampaian materi. Ini dapat mencakup virtual classrooms yang dimana menggunakan komputer dan internet untuk mendistribusikan training diajarkan oleh instruktur pada karyawan yang tersebar secara geografis. Biasanya juga menggunakan teleconferencing, yaitu pertukaran audio, video, dan atau teks yang sinkron antara dua atau lebih individu atau grup di lebih dari satu lokasi. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya. Yuk kita coba untuk jawab pertanyaan yang tersedia agar kita tahu apakah kita sudah memahaminya atau belum. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama saya. Sampai berjumpa di lain waktu.